Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalita Ayu Pramesti dengan NIM B03219054 akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat di mata kuliah Konseling Komunitas Karir dan Industri. Yaitu saya akan menjelaskan teori perkembangan karir menurut Donald Super. Dijelaskan bahwa menurut Brown, teori super dinyatakan dalam bentuk proposisi. Ada beberapa proposisi menurut teori super. Yang pertama, memiliki perbedaan individual. Maksud dari pernyataan ini adalah setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Berbagai karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu di antara individu. Walaupun kebanyakan dari kita kurang lebih seperti orang lain dalam banyak sifat, keunikan setiap orang jelas dalam kombinasi kekuatan dan kelemahan individual. Yang kedua, tiap individu memiliki kecakapan berdasarkan karakteristik di atas tadi, bahwa setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan, berbagai kemampuan, karakteristik kepribadian, dan sifat-sifat lainnya begitu luas, sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan memiliki pola karakteristik. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik kemampuan dan kepribadian yang cukup luas sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Untuk setiap kemampuan atau sifat yang diperlukan dalam kinerja suatu pekerjaan tertentu, orang mungkin berharap untuk menemukan kuantitas modal yang paling sesuai dengan sifat pekerjaan. Keempat, pilihan vokasional dan kompetensi. Maksud dari pernyataan ini adalah situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu membuat pilihan pekerjaannya dan penyesuaiannya merupakan suatu proses kontinu. Seseorang melatih kecakapan-kecakapan tertentu yang dimilikinya, atau mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi memerlukan penyaluran dalam pekerjaan yang dapat memberikan kesempatan untuk mempergunakan kecakapannya yang telah berkembang. Poin yang kelima adalah proses perkembangan, yang bisa kita simpulkan dalam serangkaian tahapan-tahapan perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran, yang dibagi menjadi fantasi, fase tentatif dan realistis dari tahap eksplorasi dan fase uji coba, dan fase stabil dari tahap pembentukan. Keenam adalah pola karir. Pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan karakteristik, kepribadian, kebutuhan nilai, kepentingan, sifat dan konsep diri, dan kematangan karir serta kesempatan yang terbuka bagi dirinya. Selanjutnya, poin ketujuh adalah tahap perkembangan seseorang. Dalam tahap ini, ada bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat dengan bantuan untuk melakukan uji realitas dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya. Yang selanjutnya adalah dengan membantu seseorang untuk memperoleh pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga dapat membuat pilihan yang memuaskan. Tahap ke-8 adalah proses perkembangan karir. Proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Konsep diri adalah perpaduan antara kemampuan dasar yang diwariskan, kesempatan untuk memainkan berbagai peranan dirinya, dan evaluasi atau penilaian orang lain terhadap usaha memainkan peranan tersebut. Poin selanjutnya adalah proses kompromi. Proses kompromi ini bisa dilihat dari konsep diri dan realitas, yang bisa diartikan sebagai permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan, pribadi, kelompok, pergaulan, hubungan kerja.
Untuk poin selanjutnya adalah kepuasan kerja dan hidup. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai minat, karakter, kepribadian, dan konsep dirinya. Poin selanjutnya adalah kesuksesan di dalam tuntutan lingkungan. Dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut, atau bisa disebut kematangan karir. Super mengidentifikasi kematangan karir sebagai kelompok karakteristik fisik, psikolog, dan sosial yang merupakan kesiapan individu dan kemampuan untuk menghadapi dan menangani masalah perkembangan dan tantangan. Yang terakhir ada kematangan karir yang membahas tentang konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Untuk selanjutnya ada dimensi karir remaja. Yang pertama ada orientation to vocational choice, di mana arti dari pernyataan tersebut adalah dimensi sikap yang menentukan pilihan akhir pekerjaannya. Yang kedua, information and planning, dimensi kompetensi individu untuk memilih jenis informasi tentang keputusan karir, masa depannya, dan perencanaan sudah terlaksana. Yang ketiga, consistency of vocational preference, yaitu konsistensi individu dalam pilihan karir yang disukainya. Untuk selanjutnya, ada dimensi karir remaja selanjutnya, yaitu crystallization of traits, kemajuan individu ke arah pembentukan konsep diri. Selanjutnya ada vocational independence, kemandirian dalam pengalaman kerja. Dan yang terakhir ada wisdom of vocational preference, di mana dimensi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk menentukan pilihan realistik yang konsisten dengan tugas-tugas pribadinya. Dimensi kematangan karir tersebut mendukung konsep bahwa pendidikan dan konseling dapat menjadi stimulus untuk perkembangan karir. Kematangan karir tidak hanya terkait dengan tugas-tugas perkembangan yang terselesaikan secara individual, tetapi juga dengan perilaku yang dimanifestasikan dalam caranya melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada periode tertentu. Adapun prinsip dasar dalam teori perkembangan secara umum, yang pertama adalah perkembangan karir merupakan proses seumur hidup yang terjadi pada periode-periode perkembangan tertentu. Yang kedua, konsep diri terbentuk pada saat masing-masing fase kehidupan mendesakkan pengaruhnya pada perilaku manusia. Adapun kelebihan di dalam teori perkembangan Donald Super, yang pertama, untuk mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Kedua, dapat membantu siswa memperjelas konsep diri. Yang ketiga, mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri. Yang keempat, mewujudkan konsep diri yang berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Yang kelima, tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup. Dan yang terakhir, dapat mengetahui tahap perkembangan karir secara jelas. Adapun kekurangan atau kelemahan pada teori perkembangan Donald Super, yaitu bahwa ketika seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif, maka akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan, dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapat bimbingan dan arahan, akan mendapat kesulitan bagi individu mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, kesimpulannya, dari teori super ini memiliki sejumlah aplikasi. Sebagai contoh, telah digunakan sebagai kerangka kerja untuk program perkembangan karir anak-anak dan remaja. Pertumbuhan adalah tahap perkembangan untuk sekolah menengah dan dipecah menjadi rasa ingin tahu, fantasi, minat, dan kapasitas yang berfokus pada kemampuan. Tahap eksplorasi dimulai pada sekitar usia 14 dan berlanjut sampai usia 18. Pada saat pilihan yang mengkristal, tahap ini jelas perkiraan, tetapi mereka dapat berguna pada saat merancang program perkembangan karir.